Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Ibu Dian dalam pembelajaran kimia. Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita diberikan kesehatan hingga saat ini ya. Amin. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ya kita langsung saja ya. Ibu akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu kesetimbangan. Baik ya, pada hari ini yang kita pelajari adalah yang pertama reaksi kimia, yang kedua kesetimbangan kimia, dan yang ketiga adalah tetapan kesetimbangan. Ya, ini kita pelajari pengertiannya dulu. Ya. Pada reaksi kimia, nah kita ke yang pertama dulu nih, poin pertama kita mengenal reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu terdiri dari dua. Yang pertama reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Nah, inilah perbedaannya. Ya, tentu kalian sudah membaca, sedikit banyaknya bisa memahami. Nah, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan ya supaya kalian insya Allah bisa lebih jelas lagi ya. Nah, pada reaksi irreversibel, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke kanan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Ya, artinya ya reaksi habis semua ya menjadi produk. Yang ketiga, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Yang keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Nah, ini contohnya pada KOH ya ditambah dengan HCl menjadi KCl dan H2O. Di mana di sini fasanya fasa larutan, kemudian produknya itu menghasilkan larutan dan cairan ya. Nah, berikutnya reversible ya. Reaksi reversible itu yang seperti apa ya? Pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kedua, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Yang ketiga, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Ya, nah di sini reversible itu sama juga disebut dengan reaksi bolak-balik. Nah, ini contohnya ada pada senyawa gas ya. Nah, gas NH3 ya, dia terurai menjadi N2 dan H2 ya, menjadi 3H2. Kemudian dia reaksinya bisa reaksi kembali lagi ke NH3. Artinya reaksi kembali ke arah reaktan. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi reversibel. Nah, yang kedua, kesetimbangan kimia. Ya, bagaimanakah ciri-ciri reaksi kesetimbangan kimia? Nah, di sini ada 3 poin yang sangat penting kita ingat. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup ya. Sudah paham ya, reaksi dua arah itu berarti dia reaksinya bolak-balik ya, reaksinya bolak-balik ya. Kemudian laju reaksi di kiri sama dengan laju reaksi ke kanan ya. Ibu ulangi, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan secara makroskopis, tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Artinya, dengan kasat mata ini seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa, ya. Tetapi kalau kita menggunakan
alat atau suatu alat di dalamnya itu mikroskop ya. Nah, di dalamnya itu terjadi sedikit ya, ada perubahan tapi tidak besar ya. Nah, kemudian kita pelajari juga mengenai grafik ya, hubungan grafik di sini antara waktu dan konsentrasi ya. C ini adalah konsentrasi dan ini adalah waktu. Nah, pada keseimbangan ini terdapat 3 grafik yang kita pahami. Yang pertama, nah, pada saat setimbang konsentrasi produk A ya, ini produk A ya. Produk A-nya kita perhatikan nih, produk A ya lebih besar daripada konsentrasi reaktan ya. Kemudian pada grafik B ya, hubungan konsentrasi dan waktunya ya pada saat setimbang produk A. Nah, ini grafiknya ada di bawah ya. Kalau yang ini dia naik ke atas ya. Produk A lebih kecil daripada konsentrasi reaktan yang A2 ini ya. Yang ketiga, hubungan waktu dan konsentrasinya ya, pada saat setimbang konsentrasi A ya, produk ini adalah produk sama dengan konsentrasi reaktan atau A2 ya, maka dia akan bersinggungan ya. Berarti konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan A2. Nah, lebih jelasnya lagi, nah yang ketiga kita membedakan ya, keseimbangan homogen dan heterogen itu yang seperti apa ya. Yang pertama ya, keseimbangan homogen ya, ini di sini homogen itu berarti dalam satu reaksi hanya terjadi satu fasa saja. Contohnya hidrogen bentuknya gas, fasenya gas, ditambah klorida bentuknya gas juga menjadi 2HCl, asam klorida bentuknya gas. Jadi dalam satu reaksi ini terjadi fase gas ya, hanya terjadi fase gas. Yang kedua pun sama, 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi ya 2SO3 gas ya. Yang ketiga pun juga sama ya, bentuknya apa ini? Bentuknya larutan ya, AQ itu adalah larutan. Nah, baik, kemudian keseimbangan heterogen. Pada keseimbangan heterogen berarti dalam satu reaksi itu terdiri dari 2 fasa atau 3 fasa. Nah, di sini ada fase padatan, ada juga fase gas ya. CS ditambah H2O ya. CS ditambah H2O menjadi CO dalam bentuk gas dan H2O-nya dalam bentuk gas. Kemudian dia dari fase produk ini kembali ke reaktan ya. Reaksi baliknya juga sama ya. Nah, itu yang dipahami, yang kita pahami. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini tetapan keseimbangan ya. Ini dikembangkan oleh Goldberg dan Wege ya. Nah, menurut Goldberg dan Wege, tetapan keseimbangan itu seperti apa ya? Nah, pernyataannya bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga yang tetap. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan ya menurut Goldberg dan Wege. Sampai sekarang kita gunakan dikembangkan hingga hari ini dan kita tetap masih menggunakan rumus yang seperti ini. Hasil bagi tersebut ya disebut tetapan kesetimbangan KC ya, artinya berkaitan dengan konsentrasi ya. Maka diperolehlah ya sebuah reaksi, ini ada reaksinya, tetapan kesetimbangan dalam posisi fase gas ya. Ini homogen semuanya ya. Ya, ditambah I2
maka menghasilkan 2HI dalam fase gas. Nah, reaksinya Ibu tulis ya seperti ini. Ya, dijelaskan dulu ya. Misalnya di sini hidrogen ya. Hidrogen fasenya gas ditambah I2 ya. Fasenya gas ya. Kemudian menjadi 2HI ya, fase gas. Nah, di sini perhatikan yang disebut dengan, Ibu ulangi supaya pahamnya, di sini adalah disebut dengan reaktan ya, atau bereaksi. Yang di sini disebut dengan produk ya. Disebut juga hasil reaksi. Ya. Nah, kemudian diperolehlah tetapan kesetimbangan ya. Menurut Goldberg dan Wedge ya, maka K sama dengan ya konsentrasi HI ya pangkat 2 dibagi HA H2 ya, konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Nah, kaitannya dengan konsentrasi ya. I2 ini HI pangkat 2 ini ya, maksud Ibu HI pangkat 2 ya, maaf ya. Ini dari mana ya? Di sini dari konsentrasi produk. Jadi, ya tetapan kesetimbangan itu ya K ya sama dengan konsentrasi produk dibagi per reaksi ya, atau dibagi reaktan. Jadi di sini produknya, di sini reaktannya. Di sini hasil produk, di sini per reaksi ya, sama aja. Nah, kemudian ininya dari mana ya? Pangkat 2 ini diperoleh dari dari koefisiennya ya. Nah, di sini ada pernyataannya yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya yang mempunyai harga tetap. Nah, di sini karena di sini 2HI, maka di sini dipangkatkan dengan 2. Ya, ini adalah koefisien. Ya, kalau di sini kenapa tidak ada? Ya, di sini ada sebetulnya. Di sini ada pangkat 1, di sini ada 1 juga. Maka ini kalau dipangkatkan 1, hasilnya tetap seperti ini. Konsentrasi H2 dan konsentrasi I2. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal di sini semuanya reaksi kesetimbangannya homogen ya, tidak heterogen. Nah, di sini ya N2 ya, dalam reaksi N2 fase gas semua ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka berapakah harga kesetimbangannya atau nilai K-nya? Nah, di sini wujud pasanya apa? Ya. Kalian bisa lihat wujud pasanya apa? Ya. Wujud pasanya adalah fase gas semua. Jadi di sini termasuk reaksi kesetimbangan homogen. Nah, sekarang kita mau tahu harga K-nya. Nilai harga K berarti menurut Goldberg tadi bahwa harga K ini adalah ya perbandingan nilai produk dan reaktan. Ya, perbandingan konsentrasi produk dibagi reaktan. Nah, inilah hasilnya ya, NH3 pangkat 2. Pangkat 2 ini adalah nilai dari koefisiennya ya. Kemudian di sini ya pangkat 3. Jadi dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Pangkat 3 dari sini. Ya. Ini koefisiennya 3. Ya. Kemudian N2 ini ada ya, hanya dia tidak ditulis. Kalau dipangkatkan dengan 1 hasilnya tetap, maka dia tidak ditulis. Lalu bagaimana dengan contoh ini? Ya, contoh yang kedua bagaimana? Ya, contoh yang kedua ini magnesium ditambah 2HCl menjadi MgCl2 dan H2.
Ya, nah ini fasenya bagaimana? Di sini ada 2 fase ya. Maka hasilnya seperti apakah? Ya. Ya, kita tentukan berapakah harga K-nya. Maka harga K adalah ya, ini produknya MgCl2 karena dia tidak, bagaimana dengan koefisiennya? Ya. Nah, kelihatannya udah sama ya. Ya, udah reaksinya udah setara ya. 2 HCl di sini Cl2, di sini hidrogennya 2, Mg-nya 1. Nah, di sini Mg-nya juga 1. Berarti reaksi di sini sudah setara. Ya, ini adalah hanya persamaan reaksinya yang perlu kalian pahami kembali pada bab sebelumnya ya. Nah, kemudian ya MgCl2 kita kalikan dengan hidrogen. Ya, seperti ini. Ya, karena tidak koefisiennya hanya 1, maka di sini tidak ditulis ya pada pangkatnya. Kemudian di sini dibagi Mg ya, dan HCl. Nah, pada HCl, nah ini koefisiennya berapa? Pangkat 2. Kita taruh pangkat 2 di sini. Ya, maka selesai. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini fasenya fase apa saja? Fase gas dan apa? Larutan. Ya, berarti ini reaksinya reaksi kesetimbangan heterogen karena terdiri dari dua fasa. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada super trik ya. Trik yang pertama ya, harga K bergantung pada suhu, yaitu pada suhu tetap. Maka jika suhunya tetap, maka harganya K-nya juga tetap. Nah, jika suhu dinaikkan, ya apabila reaksinya endoterm. Endoterm itu apa? Ya, kalian sudah belajar ya termokimia. Endoterm itu artinya menyerap panas ya. Maka harga K-nya akan naik ya. Jika suhunya dinaikkan terjadi pada reaksi eksoterm ya, maka harga K-nya turun. Eksoterm itu melepaskan panas. Nah, yang keempat, jika reaksi dibalik, maka reaksinya akan seperti ini harga K-nya. Ya, jika reaksinya dikalikan N, maka ya, ini N ini adalah sebetulnya koefisien ya. Nah, maka K-nya pangkat N. Jika reaksinya dibagi N, maka ini akar N ya, seperti ini ya, bilangannya K akar K akar N ya, pada ini ya. Nah, kemudian jika reaksinya dijumlah, ini sama dengan dikali. K1 tambah K2 sama dengan K1 kali K2. Nah, ini adalah super trik yang perlu kalian pahami jika ada soal yang berkaitan ya dengan kondisi-kondisi seperti di sini ya. Berikutnya. Nah, ini ada soal, ini ada contoh soal ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3, di mana Kc-nya sama dengan 4. Tentukanlah harga K jika reaksinya terbalik kan? Nah, ini reaksinya dibalik. Ya, ini dari super trik ini kita bisa melihat aplikasinya. Ya, aplikasi soalnya seperti ini. Maka, jika reaksinya seperti ini, berapakah harga K-nya? NH3 kemudian membentuk atau terurai menjadi setengah N2 ditambah 3H2. Maka kenapa di sini tidak 2? Ya, karena kalau reaksinya dibalik maka dia akan 1/N ya. Nah, jika reaksinya dibalik ya, maka ya reaksinya akan 1/K ya. Berarti di sini ya tentunya berubah ya. Nah, karena di sini 2
Ya, maka di sini 2/2 sama dengan 1, maka nilai 1 itu tidak ditulis. Bagaimana tetapan kesetimbangannya? Ya, maka K-nya sama dengan berapa? Ya, maka harga K-nya sama dengan berapa? Ya, di sini KC-nya adalah 4. Ya, KC-nya 4 ya. Nah, ini KC-nya 4, maka nah gitu kan, 1/K ya. Ya, 1/K sama dengan, kalau kita masukkan itu akar 1/4 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 1/2 ya. Selesai ya, selesai ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal ya. Tentukan rumus KC untuk reaksi berikut ya. Tentukan rumusnya ya. Ini masih mudah ya. Kemudian yang kedua, jika 2X tambah 2Y menjadi 4Z di mana K sama dengan 0,04 ya, maka berapa harga K bila reaksinya? Nah, ini reaksinya dibalik ya. Pilih jawaban yang tepat ya. Berikan cara mengerjakannya ya. Baik ya. Mungkin penjelasan Ibu mengenai reaksi kesetimbangan ya, tetapan kesetimbangan dan jenis reaksinya ya. Nah, hanya sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ke WhatsApp Ibu saja atau di kolom komentar ya pada Google Classroom. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang begitu jelas dan kalian juga mencoba untuk mengulang-ulang jika belum paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.